Shalom, perkenalkan nama saya Glentenama Isadora, NIM 1902 11 17 45, semester 5, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam belajar atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw ini pada kelas siswa dibagi berkelompok dengan 5 atau 6 anggota kelompok belajar heterogen. Setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari, menguasai bagian tertentu dari bahan yang diberikan, kemudian menjelaskan pada anggota kelompoknya. Dengan demikian, terdapat rasa saling membutuhkan dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Untuk peserta didik, kerangka model pembelajaran Jigsaw adalah para anggota dari kelompok asal yang berbeda bertemu dengan topik yang sama dalam kelompok ahli untuk berdiskusi dan membahas materi yang ditugaskan. Nah, pada masing-masing anggota kelompok untuk membantu satu sama lain dalam mempelajari topik yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, setelah pembahasan selesai, untuk para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok semula atau asal. Nah, mereka harus berusaha mengajarkan pada teman sekelompoknya apa yang telah mereka dapatkan pada saat pertemuan di kelompok ahli. Untuk kunci tipe Jigsaw ini adalah interdependensi yang diperlukan dengan tujuan agar dapat mengerjakan kuis dengan baik. Di sana mereka diajarkan untuk melakukan berbagai hal agar mereka bisa melakukan atau mengerjakan yang diajarkan untuk dapat mengerjakan kuis itu dengan baik. Nah, keuntungan mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. Nah, di sini mereka harus ada seseorang yang mengajarkan mereka bagaimana mereka harus mempunyai keterampilan dalam belajar dan bagaimana cara mereka menguasai materi yang telah disampaikan agar mereka tahu secara mendalam yang mereka peroleh dan mereka bisa mencoba untuk mempelajari semua materi yang telah disampaikan secara mandiri. Nah, sementara itu, untuk kerugiannya ada beberapa, yaitu kondisi kelas yang ramai. Nah, jadi hambatan-hambatan ketika kita melakukan pelajaran di saat di dalam kelas itu karena kondisi kelas kita yang ramai. Banyak teman-teman yang hanya menggunakan mulutnya saja tapi tidak bekerja. Dan ada juga siswa yang lemah. Mungkin karena siswa itu ada rasa tidak percaya diri karena teman-temannya dia merasa bahwa ini saya tidak pandai, saya tidak sepandai teman-teman yang lain. Dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama apabila ada penataan ruang
karena di dalam kelas itu hampir banyak orang. Dalam satu kelas itu mungkin ada beberapa orang, bukan beberapa orang sih, ada banyak orang yang ada di dalam ruangan itu. Jadi kita harus perlu penataan ruang yang belum terkondisi dengan baik karena banyaknya orang, ramainya ruangan itu. Yang kedua, alasan mengapa kita harus menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw ini. Persamaan dan tidak persamaan kuadrat karena teknik pembelajaran Jigsaw dapat diterapkan pada materi pembelajaran yang tidak berstruktur atau tidak saling berhubungan antara sub dan materi. Nah, karena fungsi dan persamaan kuadratlah materi yang tidak berstruktur, maka mereka memilih materi untuk diterapkan dalam model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw. Nah, jadi di setiap kelas atau sekolah sudah menggunakan pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw. Mengapa? Karena itu adalah cara untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka mampu memahami, mampu bekerja sama, mampu mendalami materi yang telah disampaikan oleh guru atau pengajar. Nah, di sini itu yang dapat saya pahami dari materi yang telah saya baca, yang telah dikirim oleh Bapak ke Google Classroom. Terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.